mempresentasikan mengenai pengantar validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan di lab medik ya. Ini di lab medik. Mata kuliahnya sebetulnya validasi hasil gitu ya, nama mata kuliahnya. Tetapi sebetulnya di sini ada nanti beberapa hal yang harus diketahui oleh kalian bahwa D4 itu sekalipun udah S2 ya, itu tidak diperkenankan dengan peraturan Menteri Kesehatan bahwa kita itu tidak diperbolehkan menandatangan hasil untuk ke pasien ya, tapi sekedar di analisisnya aja. Kalau mau menandatangan tuh di kolom hasil tuh kalau yang sudah akreditasi labnya ada 2 orang yang tanda tangan, pemeriksa dan validator klinis ya, dokter. Jadi 2 orang tanda tangan. Ada juga yang tanda tangan hasil itu 1 orang analisnya, tetapi diparaf oleh dokter patologi klinik. Jadi model yang sudah terakreditasi ISO 15189, lab-lab swasta yang bonafide ya, itu sudah yang tanda tangannya tuh analis tetapi harus diparaf dokter. Tuh ya. Jadi makanya di sini yang lebih banyak mengisi adalah saya dan mungkin Pak Surya gitu ya, terkait dengan validasi dan verifikasi hasil pemeriksaan. Oke, ini prakteknya nanti sistem project base, jadi dibagi 3 kelompok. Prakteknya itu yang pertama kelompok glukosa, yang kedua asam urat, yang ketiga kolesterol ya. Nanti akan diperiksa dengan 2 alat, alat portable yang dijetrek dari jari dan potometer ya. Jadi metode menggunakan serum kontrol. Jadi serum kontrol itu serum yang sudah diketahui kan kadarnya. Jadi kita bisa ngecek 2 alat ini baik atau buruk. Nah, misalkan yang potometer kita anggap baik dan yang portable yang dicetrek yang suka dijual di mall-mall gitu ya, yang suka dijual di lapangan-lapangan bola, lapangan lari, itu semuanya harus divalidasi dulu ya, karena alatnya beda metode dan beda stabilitas dari alatnya sendiri. Oke. Mungkin itu output dari prakteknya, dan mungkin prakteknya tidak akan beres 1 kali ya, itu nanti akan ada praktek ke serum pasien ya. Jadi serum pasien akan diperiksa. Yang pertama tadi prakteknya adalah menggunakan serum kontrol. Yang kedua dibandingkan dengan alat yang sama tetapi menggunakan serum pasien. Jadi itu namanya uji comparability atau uji komparabilitas, uji kesebandingan gitu ya, menggunakan pasien asli. Nah, kalau yang akurasi presisi menggunakan serum kontrol itu untuk melihat ke akurasi presisinya alat dulu sebelum diuji ke pasien. Oke, tujuan pembelajarannya diharapkan nanti kalian dapat membuat definisi atau kalau ditanya apa sih validasi dan apa sih verifikasi, sudah bisa bedain ya, sudah bisa jelasin. Yang kedua bisa membedakan di lab medik itu kayak gimana gitu ya kegiatannya, dan yang selanjutnya adalah ngapain gitu, buat apa melakukan validasi dan verifikasi, alasannya harus ada alasan gitu, ngapain kalau tidak ada alasan. Mendeskripsikan tahapannya ya, validasi itu kapan, tahapannya seperti apa, dan verifikasi itu seperti apa prosesnya, apakah lama, sebentar, dibutuhkan apa aja ya orang, sistem, prosedur, SOP, dan bahan-bahan ya, bahan-bahan black box gitu ya. Jadi alurnya. Kemudian menyebutkan parameter-parameter validasi dan verifikasi analitik. Nah, ini nanti yang lebih dalam tidak akan di pertemuan ini. Parameternya akurasi, presisi, limit deteksi, semuanya akan kita pelajari sedikit demi sedikit, karena tidak menutup kemungkinan ketidakpastian dunia ini ya, seperti corona gitu ya, itu mungkin ada beberapa pabrik yang sudah gulung tikar, tutup, tidak memproduksi. Nah, kita harus antisipasi resiko-resiko ini
Sehingga ada kalanya beberapa pemeriksaan tidak bisa dijual ya, tidak bisa diberikan ke pasien karena memang kontrol nggak ada. Yang kedua, reagen sudah discontinue atau bangkrut ya. Nah, kita harus tetap aware ya dengan kondisi-kondisi ketidakpastian ini. Kita harus waspada gitu ya, dan harus antisipasi bahwa lab tidak boleh tutup gara-gara hal ini gitu. Tetapi pada saat ada sesuatu yang baru itu harus kita validasi atau kita verifikasi, tergantung ya. Kalau verifikasi dan validasi analitik itu bisa direncanakan semuanya. Tapi kalau validasi klinis kan memang harus dengan pasien langsung. Oke, kemudian terakhir dapat mengenal contohnya kayak gimana sih gitu ya, realnya validasi dan verifikasi, dan ada hubungan apa dengan QC2 dan QC1 gitu ya. Apakah ada hubungan atau tidak? Kita lihat saja. Yang jelas ini dua mata kuliah yang berbeda, pasti ada hubungan tetapi tidak besar hubungannya ya. Sedikit. Jadi jangan ketukar antara mata kuliah validasi dengan mata kuliah QC2. Ya, kalau QC2 ya memang tahap analitik aja, tahap sebelum meriksa gitu. Jadi pre-analitik, pasca analitiknya tidak dipantau gitu ya. Sedangkan hasil pasien itu dipengaruhi tiga proses itu. Pre-analitik, analitik, dan post-analitik. Oke, ini ada self-assessment. Silakan dijawab di chat ya. Saya pause sekitar 10 menit. Suara saya jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas. Silahkan di chat oleh masing-masing ya. Jelas. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini bukan pretest ya. Ini bukan. Kalau pretest kasih Anda pasti nggak tahu gitu ya. Kecuali memang ada yang udah baca gitu ya. Seperti itu. Ini yang pertama pertanyaannya adalah, what are the two major type of analytical error ya? Sebutkan dua jenis error analisis ya, error pemeriksaan. Itu satu, jawab di chat ya. Jawabannya saya kasih 10 menit, boleh open book, boleh browsing silahkan, tapi saya akan membaca nanti chatnya sebelum saya ngasih materi setelah ini ya. Selanjutnya tuh materi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian apa sih total error? Itu pertanyaan kedua. Itu pertanyaan kedua. Kemudian, how is total error related to the basic type of error? Apa hubungan antara total dan jenis-jenis tadi? Gitu ya. Jadi apa sih hubungannya? Gitu. Yang keempat, how does your literature report describe the errors of the method? Ya, apakah ada buku-buku tertentu ya literatur yang menjelaskan tentang error-error tersebut, gitu ya? Jadi ini ada literatur atau kita cari kemana nih informasinya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5. What statistic are used in the literature report? Kemudian di laporan praktikum atau di laporan dokumen nanti kalau sudah kerja ya, itu uji statistik apa sih yang dipakai? Yang terakhir pertanyaannya adalah, how do the report's conclusion relate to the errors of the method ya? Nah, itu artinya apa sih? Apa yang bisa disimpulkan dari laporan tersebut ya terkait dengan galat atau kesalahan metode. Ya, metode itu punya kesalahan karena ciptaan manusia ya. Gitu. Silakan dijawab di chat dimulai dari sekarang. Satu-satu aja dijawab ya. Jadi jangan 5 baru dipaste. Silakan aja. Saya lihat di chat nih, saya pantau di chatnya. Mana ya? Oke. Saya ini waktunya jalan ya. Oke. Silahkan. Belum ada yang muncul ke chat. Ya.
Ya, lanjutkan terus ya. Pokoknya dikasih nomor ya. Kasih nomor. Jadi saya tahu ini orang lagi menjawab nomor berapa gitu ya. Itu muncul nama-namanya di saya ya. Chat ini nanti saya save ya sebagai dokumen laporan perkuliahan. Jadi kalian nggak usah nulis di kertas ya. Di situ aja. Itu Aprilia pakai nomor ya ininya. Jawabannya nomor satu, nomor dua, nomor tiga, empat, lima, enam ya. Nah, jadi saya bingung itu dia jawab yang nomor berapa gitu ya. Oke. Yang lain juga sama ya di ini diberi nomor ya.
Oke, kita lanjut ya. Silakan yang mau jawab, jawab aja di situ. Saya tutup ya ininya. Karena kelamaan. Kalau tidak jawab berarti saya anggap tidak bisa ya. Tidak bisa, bukan tidak menjawab. Ya, harusnya ditulis aja nomor 1 nggak tahu, nomor 2 nggak tahu, nomor 3 nggak tahu, nomor 4. Jadi ditulis nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, nggak tahu, tapi ada 6 nomor gitu. Nah itu ya, jadi nggak apa-apa, pengalaman. Nanti minggu depan kita coba lagi ya. Pertanyaannya akan sama ini. Oke, karena beberapa orang juga nggak langsung ngerti gitu ya. Nggak langsung ngerti biasanya. Oke, chatnya ditutup saja. Kita kembali ke laptop ya. Ini cek dulu suara saya ada atau hilang? Ada, Pak. Ada, Pak. Oke, ada. Kita lanjut ya. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan mulai dengan pertanyaan pertama. Oke, ini bukunya, literaturnya yang harus kalian baca. Ini harganya $90 ya, kalau nggak salah. Tapi nggak usah beli sih, mahal. Maksudnya kalau mau beli juga mendingan patungan gitu ya. Ini bukunya berbahasa Inggris, tetapi ada satu chapter ya, atau bab satunya free dari dia PDF, itu bisa di-download. Nah, tapi bab-bab selanjutnya ini tidak di-free-kan sama dia, jadi bayar. Nah, kalau mau berinfak silakan ya, berinfak $90, punya kartu kredit beli aja. Hibahin ke prodi ya, hibahin ke perpustakaan. Nanti semua orang bisa fotokopi ya, untuk kepentingan masing-masing. Jadi beli satu ori, tapi difotokopi buat satu kelas gitu ya, atau satu angkatan, kan patungan aja gitu. Kalau menurut saya sih harus punya ya, apalagi kalian D4. Westguard itu satu-satunya buku yang berkaitan dengan lab medik gitu ya. Ini. Jadi silakan aja diatur sama PJ-PJ-nya. Tapi saya tidak mau memaksa karena saya pun membuat materi ya, membuat materi dari jurnal atau dari buku-buku validasi metode yang lain yang yang ada bukunya gitu. Kalau ini terus terang tidak saya beli ya, karena mahal, ya, tidak terjangkau. Kalau 70.000, 100.000 mungkin saya belilah. Gitu. Oke, ini bukunya. Ya, jadi ada 19 bab ya, 19 bab. Di sini banyaknya bercerita gitu ya, pengalaman dia. Kemudian yang kedua, bagaimana sih kita ngelola kualitas. Jadi kualitas itu bukan disimpan, diantep begitu ya, tapi dikelola jadi bisa digunakan sebagai hitung-hitungan ya. Ini merugikan, rugi, atau kita sering melakukan kontrol jadi banyak bahan yang keluar, tenaga yang keluar, semua banyak tidak efisien lah ya. Jadi rada mahal pemeriksaan itu. Justru saya tuh kadang bingung kenapa kualitasnya semakin baik malah semakin mahal. Di sini malah di satu sisi katanya makin efisien kalau kualitasnya baik. Tenaganya sedikit gitu ya, pengeluarannya sedikit. Ya mungkin servis ya yang mahal, servis ya. Begitu. Yang ketiga, tujuan juga dijelaskan di bab 3 gitu ya, secara detail. Kemudian ada aturan nggak kalau di Indonesia tuh peraturan Menteri Kesehatan atau Badan Akreditasi Nasional atau kan Komite Akreditasi Nasional, lab yang tidak terakreditasi dilarang memberikan pemeriksaan kepada masyarakat. Nah itu ada aturannya yang harus dipatuhi. Nah di sini bedanya peraturan dengan regulatori, apa sih bedanya? Regulator itu bisa perundang-undangan, di terjemahannya yang perundang-undangan gitu. Jadi kalau peraturan mah bisa perda ya, peraturan daerah gitu ya, diterbitkan oleh DPR, MPR begitu ya. Kalau ini komite regulator itu misalkan
konsil lab medik gitu ya. Konsil itu kumpulan orang-orang ahli gitu ya di bidangnya. Kemudian dia membuat standar atau acuan bahwa ini harus pakai metode ini gitu, udah diuji. Ya, itu tujuannya. Selanjutnya, how is method selected? Bagaimana cara milih metode gitu ya. Metodenya berarti kita harus banyak baca. Oh, kalau hematologi metode bakunya yang manual atau analyzer. Terus yang analyzer juga ada yang flow cytometer, ada yang impedance, yang mana. Nah, kita harus ya, harus banyak baca. Tapi memang orang Indonesia tuh kayaknya malas baca, mending nonton YouTube lah gitu. Jadi kalau malas baca ya sering-sering aja nonton YouTube yang berkaitan dengan lab medik gitu. Kalau saya sih berusaha mengupload sesuatu yang kayaknya nih malas baca nih orang, iniin bikin videonya kayak gitu ya. Jadi biar milenial begitu ya. Kan orang milenial itu generasi kalian, generasi yang malas baca, pengennya instan, kalau makan tinggal GoFood ya. Kalau pergi tinggal Gojek, kalau berobat tinggal Go Medicine, semuanya tinggal mencet HP gitu ya. Jadi kalau kuliah tinggal go chatting lah gitu ya dengan temannya. Kalau ujian. Buat eksperimen ini juga kayak gimana sih ujiannya ya, prakteknya di lapangan. Terangkan, kemudian bagaimana uji statistiknya, kemudian mengukur akurasi, akurasinya, kemudian semua ini tidak akan saya ajarkan ya sampai detail karena mungkin S2 yang akan jadi kalian paling banter itu sampai 10 ya, sampai bab 10 buat yang Oke, itu bukunya ya, sinopsisnya. Nih, yang pertama pendahuluannya adalah mitos dari kualitas. Ya, apa sih bedanya mitos dengan fakta? Mitos itu sesuatu yang dipercayai gitu ya, tetapi diyakini. Cuma hanya bahasanya ya. Di mitos. Jadi mitos dengan fakta. Kalau fakta sudah diobservasi dengan mata. Gitu. Tapi mitos, pernah mendengar mitos bahwa Indonesia ini adalah Atlantis ya. Dulunya tidak ada. Indonesia ini sebetulnya permukaan yang naik dari dasar laut ya. Jadi dulu tuh Indonesia itu tidak ada di bawah laut semua. Nggak tahu itu mitos atau fakta gitu ya. Harus dibuktikan yang jelas. Kemudian kualitas itu teori atau dibuat-buat gitu ya. Pakai uji statistik, pakai hipotesis kayak gitu. Ini semua adalah pertanyaan yang muncul gitu. Kata siapa kalau itu berkualitas? Apa dasarnya itu disebut berkualitas? Nah, itu semuanya masih di area perdebatan gitu ya. Kayak gitu. Nah, mitos yang pertama adalah katanya lab klinik harus terjamin mutunya. Benar gitu? Yakin nggak semua lab di Indonesia bermutu? Mitos atau fakta? Jawabannya kalau nembak mitos ya. Tapi kalau sudah lihat dokumen akreditasinya dan sebagainya, mungkin itu adalah fakta. Kemudian mitos yang kedua kan udah diuji KICE ya, KICE 1 dan 2. Berkualitas dong. Mitos atau fakta? Jawabannya mitos. Kalau tidak ada laporannya. Jadi udah pakai kice tapi gak ditulis. Ya, gak ditulis di buku logbook kontrol ini pemeriksaan. Yang ketiga, quality can be managed even if the required quality is unknown. Ya, sebetulnya lab itu bisa disebut berkualitas ya, terkelola kualitasnya walaupun teuing ya gitu.
kayak gini, di lab itu kita punya pemeriksaan hema 10 tes, ya, AB, liko, trombo, MCP, MCAC, seterusnya gitu ya. Kemudian ada BTA, kemudian ada tes sperma, ada sekret vagina. Emang semuanya itu terakreditasi, emang semuanya itu terkendali, apa? Emang semua pemeriksaan itu ada kontrolnya? Nggak tahu. Kalau kita periksa tes kehamilan, kontrolnya kontrol HCG, bukan kontrol orang yang benar-benar hamil. Tahu dari mana kita benar-benar hamil atau tidak ya? Kalau nggak butuh bantuan dokter objin gitu, kita nggak bisa gitu ya bilang ini apa bermutu begitu. Jadi mitos atau fakta dibuktikan dengan minimal dokumennya ada, laporannya ada, dokumentasinya. Mitos yang keempat. Katanya quality itu hanya keperluan lah karena peraturan pemerintah gitu. Jadi cukup ngitung presisi dan akurasi aja. Terus mitos selanjutnya, kadang lab kita lebih hebat katanya dibanding lab lain karena pakai chemistry analyzer. Gitu ya. Puskesmas merasa hebat karena pakai Sysmex ya. Aduh saya nyebutin merek jangan ya. Maaf dikoreksi. Hematologi analyzer gitu. Gitu ya. Padahal nggak tahu quality control basicnya QC 1-nya dilakukan atau tidak. Jangankan ngomong QC 2 sigma metriknya berapa ya. Yang selanjutnya adalah analytical quality is a given today. Semua orang udah pada tahu lah alat-alat canggih, analis-analis yang hebat, TLM-TLM yang lulus, apalagi D4, itu kan anugerah ya, is a given today. Jadi berkualitas lah, mitos atau fakta. Buktinya harus ada. Mitos selanjutnya, no further improvement in analytical quality are needed. Nggak usah ganti alat kalau udah bagus. Tahunya corona ya. Kemudian yang jual alatnya bangkrut. Dan yang impor bea cukai tutup ya. WFH ya, aduh pokoknya jadi masalah. Kemudian mitos selanjutnya adalah the government regulates laboratory tests to make sure quality is acceptable. Ya katanya karena udah ikut aturan pemerintah ya, perundang-undangan, yang pasti diterima lah gitu ya. Nah ini mohon maaf ya, lab-lab yang belum akreditasi tetapi kayaknya rumah sakit pemerintah gitu ya, itu lebih lebih aman dalam tanda kutip karena di bawah pemerintah gitu ya, di bawah pemerintah. Makanya ini kalau dilihat dari websitenya westguard.com ya, itu kayak rumah sakit Chulalongkorn tuh rumah sakit pemerintah atau rumah sakit universitas itu malah dia lebih duluan diakreditasi Six Sigma ya dibanding rumah sakit daerah gitu, rumah sakit yang sebetulnya dia lebih banyak pasiennya ya, puskesmas kalau di kita ya. Yang terakhir ini mitos yang menurut Westguard beredar sedunia ya, termasuk Indonesia. Laboratories today should focus and pre-analytic and post-analytic error, since analytic error are no longer a problem. Katanya dengan engineering yang baik ya, dengan teknik ya, orang teknik itu bikin alat yang bagus, chemistry analyzer, hematologi analyzer, imunologi analyzer, ya, mikrobiologi analyzer, PCR, real time PCR, semuanya itu errornya bisa diprediksi lah berapa gitu. Jadi analytical error itu udah no problem gitu ya. bukan masalah lagi. Justru masalah muncul katanya di pre-analitik dan post-analitik. Kalau menurut saya masalah di tiap fase itu ada ya. Ada pre-analitik, analitik, makanya dia saking tidak pedenya di analitik itu tetap menggunakan kontrol kan. Jadi orang yang merasa no longer a problem itu yang sigma metriknya udah 6. Ya, sudah 6, jadi dia pede ya cuma paling runningnya seminggu sekali aja kontrol. Jadi kepedean gitu. Saking canggihnya alat bagus gitu.
Oke, itu mitosnya ya. Kenapa kita penting memahami sebenarnya kita ikut akreditasi di lab kita teh ya. Kita menjaga kualitas pemeriksaan, mutu pemeriksaan kita, mutu pelayanan kita itu semuanya jangan terjebak di mitos ya, tapi harus berdasarkan apa sih kita butuh apa. Gitu. Oke, ini menurut siapa? Kalau suara saya hilang, tolong dikasih tahu di chat ya. Kalau suara saya hilang. Ini di Westgard di buku tersebut ditulis bahwa validasi hasil itu ditentukan oleh validation of blood test itu. Yang pertama administrative validation ya. Administratif itu contoh formulir dari dokter ruangan dikirim ke lab dengan darahnya oleh perawat diambilin, tapi di situ nama pasien tidak lengkap. Kemudian jenis kelamin tidak dicontreng gitu ya. Tidak di checklist ini laki apa perempuan. Buat kita penting apalagi pemeriksaan lab yang nilai normalnya laki-laki atau perempuan itu beda ya. Jadi kita harus jelas. Kemudian administratif yang lainnya itu pasien tidak dicatat kadang obat apa yang diminum sama dia. Contoh pemeriksaan glukosa 2 jam PP itu ditanya. Kemudian pemeriksaan urinalisis di formulir permohonan diperiksanya itu dicentang di checklist oleh dokter ruangan bahwa tolong periksa urinalisisnya ini. Tetapi kadang kosong, tidak dicek gitu ya. Tidak ini. Nah, itu harus dari sejak validasi administratif. Ya, ini harus divalidasi. Kemudian sampel validation ini sampel lisis atau tidak. Kemudian betul nggak antikoagulan yang digunakan. Kemudian sudah di aliquot, dibuat cadangan serum atau cadangan whole blood, tidak. Nanti khawatirnya harus diulang setelah running ya, ada yang error harus diulang lagi. Kemudian ini pakai pengawet atau tidak, itu sample validation ya. Ya, kemudian ternyata menurut Goldsmith 60% ketidakvalidan hasil lab itu di administratif dan sample validation. Jadi ini jantungnya. Kalau ini mati, ke bawahnya mati. Lihat aja 15 tambah 25 itu paling 40%. Hasil cuma benernya 40% buat apa? Ya? Tidak 50%, 50%. Jadi ini kalian sebagai analis berarti harus jago komunikasi di administrative validation karena harus ngomong dengan pasien ya. Pasien nggak ngomong, saya lagi minum obat enggak. Kita yang harus nanya. Ya, kita yang perlu informasi. Ini tulis, dia makan obat anti diabetes, tulis. Dia makan obat metilin blue gitu ya. Kalian taunya metilin blue teh buat pewarnaan ya, di bakteri. Tapi ternyata ke urin itu berpengaruh orang-orang yang diterapi dengan metilin blue ya. Nggak tahu, saya juga tidak terlalu paham itu urusan dokter. Cuma ada beberapa pemeriksaan yang pengaruh obat, pengaruh terapi, pengaruh resonans ya. Hasil pasien yang sudah di MRI gitu ya itu ngaruh ke pemeriksaan tersebut. Nah, tadi mungkin yang mitos udah technical validation itu pemeriksaannya chemistry analyzer-nya bagus jadi 15% sumbangan errornya. Nah, ini 15% juga besar kalau menurut saya sih ya. Nah, kemudian patient validation, ini yang urusan dokter nih. Pasien sama clinical validation. Yang dikritik D4 itu sama dokter PK ya. Kenapa sih D4 kudu diajar klinis gitu? Kan dia tidak tanda tangan gitu. Terus kamu kan kuliahnya cuma 4 tahun. Kalau dokter kan S1 5 tahun, kemudian spesialis patologi klinik 5 tahun, 10 tahun dia belajar di lab nguyak terus. Kalian cuma 4 tahun, itu pun kalau lulus tepat waktu ya. Itu kadang dipertanyakan kemampuan D4 mau sampai level mana patient validation atau clinical validation. Ini harus ada kerjasama. Tergantung kita ya. Ada beberapa sistem di negara mana-mana beda-beda ya, termasuk Indonesia. Ini di Indonesia itu dokter sebagai kepala lab, dokter sebagai penanggung jawab lab. Jadi beda. Kalau kepala lab mungkin di angkatan rumah sakit angkatan darat kepala lab itu bisa tentara ya, kepala lab itu.
tentara. Tetapi yang jadi konsulen atau penanggung jawab labnya adalah dokter patologi klinik. Tapi kalau di rumah sakit negeri, biasanya dokter PK adalah kepala lab dan juga sebagai penanggung jawab hasil ya. Jadi hasil tanda tangan dokter, kalau pengadaan alat bahan dan sebagainya juga dokter juga gitu ya. Nah ini jadi kalau di angkatan darat mungkin yang bapaknya tentara, yang kalian sudah naik jabatan pangkat ketentaraannya ya ikut wamil gitu, wajib militer, mungkin bisa jadi kepala lab gitu. Karena itu gimana sistem organisasi di rumah sakit masing-masing. Jadi yang paling enak mah rumah sakit angkatan darat ya, banyak angkatan darat. Nah ini pasien validation nanti dokter Manda yang akan ngasih dengan clinical validation ya. Jadi hasil-hasil kalian yang abnormal, pengertian nilai kritis, kemudian mana sampel yang harus diulang, mana sampel yang harus dicek antar spesimen, darah, serum, dan urin gitu ya. Nah, good quality result itu semuanya harus bertahap seperti ini. Nah, kalau terjadi ketidakseimbangan ini, ternyata bisa menyebabkan poor quality ya, kualitas hasil yang buruk. Contoh kualitas hasil yang buruk adalah banyak pasien komplain, satu. Yang kedua, banyak hasil yang diperdebatkan oleh dokter. Cirinya sepi pemeriksaan. Jadi dokter lebih memilih merujuk pemeriksaan pasien keluar dibanding di dalam rumah sakit. Itu poor quality result. Kemudian bagaimana dokter tidak puas? Misalkan dokter penyakit dalam di ruangan tidak puas. Ini pasien kok udah dikasih obat kolesterol, anti kolesterol, kenapa dia tetap tinggi? Dia akan bertanya dengan orang lab ya. Dia akan bertanya dengan orang lab. Dan siapa yang harus jawab? Dokter patologi klinik ya, sebagai penanggung jawab klinis. Tetapi kalian lama-lama akan pengalaman gitu ya. Lama-lama makanya ada kadang delegasi, ada beberapa pemeriksaan yang validasinya boleh sama D4 tapi setelah dilatih oleh dokter PK, dokter patologi klinik. Makanya ada pelatihan validator ya. Itu sebetulnya sertifikatnya bisa dipakai sebagai otoritas walaupun sebetulnya di ISO 15189 the right man is the competent ya. Jadi orang yang berhak yang lebih tahu tuh yang orang yang meriksa sebetulnya. Ya. Kalau dokter kan dia tidak meriksa sebetulnya. Yang tapi dia bisa membaca klinis dengan pengalaman sekolahnya ya, pengalaman waktu kuliah, pengalaman waktu praktek gitu ya. Bisa baca karena dia sering tahu gitu. Oh, yang ini nggak mungkin nggak rasional nih. Ini biasanya orangnya pingsan, biasanya koma, biasanya tidak akan senyum-senyum begini pasiennya, kok hasilnya gini gitu. Nah itu jadi poor quality result gitu. Jadi hati-hati, udah capek-capek di technical validation-nya ketat, sample validation ketat, dokter tidak ada. Kalian jangan keluarin dulu hasil, tahan hasilnya sampai dokter meng-approve dulu. Jadi jangan ceroboh ngeluarin hasil. Oke, itu ya tahapannya. Jadi tidak mudah ngeluarin hasil, validasi hasil itu bertahap, berjenjang, dan ini semua harus dilakukan oleh D4 ya, bukan D3 validasi. Jadi nanti kalau yang administrative validation tuh D4 tugasnya buat SOP ke anak D3, tolong nanti dicek ya obat yang konsumsi, catat di buku ini. Kemudian ngeset ini spesimen kalau mau disimpan di suhu berapa itu disetting SOP-nya. Jadi tugas kalian tuh membuat SOP ya, membuat prosedur-prosedur, dokumen-dokumen yang bisa digunakan oleh D3 untuk dikerjakan. Jadi D3 itu pelaksana, kalau D4 itu supervisor ya. Jadi kemampuannya bukan dimeriksa, tetapi dia mampu men-setting ya. Jadi settingan. Kalau di YouTube mah settingan ya, kasus settingan gitu. Enggak, itu settingan pemeriksaan, settingan menyimpan sampel, settingan mengawetkan sampel gitu ya. Jadi dibuat prosedurnya oleh kalian. Makanya harus sering baca ya D4. Oke, lanjutnya. Nah, ini yang tadi
ya. Administrative validation versus step beginning. Jadi ini bahasa Inggrisnya ya. Tadi saya sudah jelaskan apa saja spesimen dan seterusnya. Tapi ini sengaja aslinya karena dari Westcard ya. Tapi kalau kalian mau versi Indonesia, boleh lah. Tadi sudah saya terjemahin ya. Jadi ini poin-poinnya tadi sudah ada, the right preparation, patient condition, puasa atau tidak, dan lebih ke pre-analitik, tetapi sering diabaikan, padahal itu penting. Nah, sample validation, technical validation, KICE ya, KICE 1, KICE 2. Kemudian patient validation ini dokter PK ya, dia lebih ke arah laboratory result, hasil-hasil lab itu dikorelasikan dengan keadaan klinis pasien. Oke, clinical validation with patient receiving. Ini di Thailand tuh analis bisa tanda tangan hasil tanpa approve dari dokter PK karena mereka dilatih validasi. Makanya coba student exchange ya, kalian pertukaran pelajar di semester 5 lah. Semester 5 lagi asa detilu ya. Ini semester 7 lah. Semester 7 mereka ada mata kuliah laboratory result and clinical relation ya. Mungkin bisa student exchange seminggu di sana. Biasanya ada biayanya dari Kemenristek Dikti, sekarang mah ganti ya Kemendikbud ya. Itu suka ada kunjungan seminggu, tiket 7 juta ya, misalnya sama living cost semuanya tanggung. Asal syaratnya adalah TOEFL-nya 450 skor TOEFL ITP ya, yang institusional. Nah, bagi yang berminat boleh japri lah itu mah ya. Jadi dulu ada 2 orang dari Thailand ke sini. Mereka mau lihat sistem pemeriksaan di kita dan kita coba cari lab yang udah ISO dan tidak terlalu sibuk ya. Kita bawa ke Lab Kesda ya. Lab Kesda Provinsi Jawa Barat yang di depan sederhana itu, di depan RSAS. Nah, itu udah ISO 15189. Jadi kita minimal semua dokumen ada gitu ya. Kalau yang udah ISO tuh cara kerja, cara ngapa-ngapain tuh sudah ada di situ. Nah, ini mengenai, nah ini profesional MD, jadi di kita itu perlu dokter PK untuk tanda tangan hasil, jadi bukan kalian ya. Kalau hasil dirilis ke pasien, dikasih ke pasien itu harus ada MD, medical doctor, minimal. Kalau lab Pratama itu dokter umum yang tanda tangan ya, kayak klinik Pratama gitu ya, Paskes level 1 lah gitu. And PhD level laboratory physician, tuh dokter yang sudah S3 katanya. And scientist, scientist itu ilmuwan. Nah, kan di Thailand tuh sampai PhD ya, TLM tuh. Nah, itu bisa lah. Kayak scientist kimia klinik, itu dia bisa sampai validasi dengan klinisnya. Tapi hanya sebatas di specialty ya, misalkan di kimia klinik aja. Tapi dia terkait dengan hasil-hasil klinis yang hematologi nggak boleh dia terjemahin. Harus yang hematologi lagi ekspertisnya. Jadi lebih ketat. Jadi di Indonesia lebih mengadopsi sistem dokter patologi klinik yang tanda tangan. Begitu ya. Jadi kalau ada apa-apa di pengadilan terkait dengan hasil, apakah pasien mengalami fatalitas ya, misalkan kecacatan atau keparahan atau bahaya atau apa dari hasil lab yang berpengaruh ke pengobatan, dia siap maju ya. Tetapi sekarang semua dihadirkan ya, bukan saja dokternya, tetapi TLM-nya juga dihadirkan ke pengadilan. Oke, ini method validation and verification. Kita ke definisi. Jadi apa sih validasi dan verifikasi itu? Katanya intinya sih sebetulnya menilai galat, menilai error ya. Beda error dengan mistake. Kata saya juga beda antara kesalahan yang tidak bisa dihindari dengan kecerobohan. Kalau kecerobohan itu ketidaktahuan. Makanya analis tidak boleh lulus kalau ceroboh. Tapi kalau dia tahu tetapi dia bisa, oh ini tuh salah apanya gitu. Dia bisa menelusuri, berarti itu error ya. Dia sedang error. Aduh, harusnya begini nih, harusnya begini nih gitu ya. Itu penting. Kemudian, tadi saya udah bilang bahwa analytical error ini menjadi domain atau menjadi urusan analis ya, menjadi urusan ATLM dibanding
masalah klinis tadi ya, dokter patologi klinik. Kemudian ini satu contoh apa sih yang disebut dengan basic method validation. Ini simpelnya adalah kita bandingkan metode ya, misalkan metode chemistry analyzer merek A dengan merek B, reagen A, reagen B gitu ya, itu hubungannya korelasi antara X dan Y. Dan uji statistik yang dipakai adalah regresi linear. Regresi linear, makanya keluar nilai R, nilai koefisien korelasi 0,99. Yang bagus tuh 1,0, tapi impossible ya. Nggak ada yang 1. Sampai 0,99999 berapa digit gitu ya, tidak ada ya. Yang bagus itu pemeriksaan itu kalau pakai alat A atau alat B atau reagen A, reagen B itu harus titiknya sama ya. Di sini 100 mg, di sini juga 100 mg. Jadi dia simetris dan berkumpul di garis regresi linear. Garis ya garis linear berkumpul di daerah sini. Jadi gak boleh ada yang muncul di situ ya. Itu udah mulai errornya parah gitu ya. Kemudian tadi apa saja sih error-error yang dibahas di method validation? Yang pertama adalah random error, kesalahan acak. Nah, cirinya kita melakukan kesalahan acak adalah kita mengalami standar deviasi. Kontrol serumnya sama. Satu kelas menggunakan botol yang sama, reagen yang sama, pipet yang sama, tetapi kok beda-beda. Nah, itu random error. Buktinya ada standar deviasi. Disebut juga kesalahan acak itu adalah imprecision ya. Jadi apa sih sinonim atau persamaan kata dari random error? Itu adalah imprecision, ketidakpresisian. Nah, itu ya. Yang kedua, systematic error. Jadi ada dua ya, ada random error dan systematic error. Ini yang kita bahas. Kita tidak bicara masalah kamu mah ceroboh, tidak di lap dulu, tidak dihangatin dulu. Ini dari kulkas, itu mistake ya, mistake bukan error. Jadi harus bisa bedain antara error dengan mistake. Oke, kemudian di sini systematic error cirinya rata-ratanya itu jauh ya dari nilai target ya, nilai true. Jadi ada jarak dan selalu di sini ya, makanya rata-rata itu data yang paling banyak, pemeriksaan paling sering itu di sini. Jarak seberapa besar melesetnya banyak pemeriksaan kontrol ini 10 orang dari satu kelas, 20 orang semuanya segini aja. Oh, berarti ada systematic error ya. Jarak selisih rata-rata dengan nilai target. Makanya kalau kalian periksa nanti satu kelompok ya 5 orang ada rata-ratanya. Nah, rata-ratanya itu bandingkan dengan nilai target. Kalau kalian di QC1 kan cuma hasil masing-masing dibandingkan dengan nilai target, mau melihat akurasi masing-masing. Kalau ini enggak, akurasi tim ya. Akurasi tim. Nah, itu disebut bias. Semakin gede jaraknya, selisihnya, biasnya makin besar. Systematic error-nya makin besar. Nah, kalau systematic error tuh bisa diketahui penyebabnya apa. Emang analis-analisnya yang 20 orang terbalik misalnya itu kelihatan. Nah, itu kelihatan begitu. Ya. Jadi sebaliknya katanya, in contrast to random errors that may be either negative or positive. Ya. Jadi bisa kelebihan kadarnya. Aduh, kok saya kurangnya kadarnya. Nah, random error tuh cirinya gitu. Kalau nggak di atas, di bawah. Kalau systematic error tuh di atas terus. Oh, ini siapapun yang ngerjain hasilnya tinggi terus ya. Nah, oh, tinggi terus nih. Ini 250 aja terus. Mau Andini, mau Ade, mau siapapun, kok 250-nya. Gitu. Padahal harusnya 200 mg kolesterol tuh ya. Miligram per desiliter. Wah, ini berarti terjadi kesalahan sistematik. Jadi kalau gak di positif terus, kalau gak di tinggi terus, di rendah terus, itu ciri khas ya. Jadi sebaliknya kesalahannya itu.
antara systematic error dan random error. Kalau random error bisa negatif, bisa positif, bisa di atas 1S, bisa di positif 1 2 3S atau negatif 1 2 3S ke bawah gitu ya. Jadi itu. Nama lain dari systematic error adalah inakurasi. Jadi awas ketukar ya. Tadi impresisi itu random error ya. Kalau inakurasi itu systematic error. Awas ini keluar pilihan ganda UTS ya. Nanti ini biasanya telah lulus ya yang ini. Jangan lah ya udah dikasih tahu bocoran. Oke, total error. Yang terakhir adalah total. Jadi total itu kesalahan acak dan kesalahan sistematik kita jumlah ya, kita jumlahkan. Dan bentuknya adalah total error. Ini total error ada perhitungannya khusus bagaimana ya. Total error adalah kombinasi efek random dan systematic error gitu ya. Nah, karena because laboratories typically only make a single measurement for each test. Nah, kayak kemarin kalian melakukan pemeriksaan glukosa ya, IHT in-house training. Itu single test pada umumnya yang penting masuk kontrol gitu ya. Masuk rentang, udah aja. Nah, pernah diolah gitu datanya. Itu sayangnya. Ya. Padahal itu bisa mengecek kualitas dari analitik ya. Fase analitik. Jadi apa sih intinya? What's the point dari validasi ini? Yang pertama adalah akreditasi. Jadi kalau kalian punya pasien mau dirujuk ke Singapura, itu akan diterima hasil labnya. Tidak akan ditolak. Kalau kalian mau merujuk, aduh di kita nggak ada pemeriksaan cancer A. Oke, serumnya kirim ke Singapura. Kita sudah menggunakan standar. Jadi adalah bukti pengakuan kompetensi suatu lab. Jadi bukan kalau analis yang kompeten itu kan uji kompetensi nasional UKOM ya, UKOM. Kalau lab juga ada UKOM-nya, namanya ISO 15189. Jadi suatu lab dianggap kompeten orangnya, fasilitasnya, alatnya, kondisi lingkungannya, pelayanannya, kepuasan pasiennya, itu dinilai kompeten atau tidak gitu. Ya, yang kedua, katanya memang kewajiban ya kalau kita mendarikan ya dari Kemenkes bahwa lab harus melakukan PMI, pemantapan mutu internal. Kemudian harus melaporkan presisi dan akurasinya. Kemudian nilai normal masing-masing lab. Jadi nilai normal teh kalau kalian mah dari kit insert dari brosur. HB berapa? 12 sampai 16. Dari mana? Dari brosur. Nggak boleh ya. Termasuk di method validation, kalian harus bisa menghitung nilai normal ya untuk pemeriksaan yang ada di lab. Bayang di lab itu ada hema, mikro, imun, kimia klinik, nilai normalnya yang kuantitatif harus ada. Kalau yang kualitatif enak ya, kalau negatif, negatif. Nilai normal orang hamil apa? Positif atau ya. Orang hamil nilai normalnya positif. Kalau negatif, tidak hamil namanya ya. Orang biasa. Jadi bedanya wanita hamil dengan tidak hamil apa? Positif HCG-nya ya. Gitu. Walaupun ada beberapa kehamilan dan kanker yang HCG-nya positif. Oke, jadi definisinya simpelnya suatu proses. Jadi pegawaian ya, ini tuh pekerjaan. Suatu proses menilai suatu pengujian dan karakteristik kinerjanya atau performance tadi ya kinerjanya. Untuk mendeterminasi, untuk memeriksa kondisi optimal. Jadi harus ada optimasi. Optimasi itu sebelum optimasi kita harus melakukan apa? UKS, uji kesesuaian sistem. Kita ngadopsi lab X di luar negeri. Kita harus adaptasikan namanya UKS, uji kesesuaian sistem. Apa saja sih yang disesuaikan? Orangnya mampu nggak mengerjakan deteksi CEA atau PCR misalkan. Oh nggak mampu, belum pernah. Berarti belum sesuai sistemnya dipakai. Jadi harus orangnya bisa mengerjakan.
UKS. Yang kedua, alatnya tidak discontinue, jadi jangan beli buat setahun, udah tahun depan katanya mau bangkrut gitu, jangan ya. Harus yang bonafide, yang berkesinambungan. Kemudian SOP-nya didukung. Yang kemudian ada badan bahan kontrolnya ya, ada badan uji profisiensi. Jadi kita ikutan ya, ada perusahaan tertentu yang dia memang menyediakan. Jadi kita tuh bisa tahu se-ASEAN tuh bagaimana ya. Nggak apa-apa sih saya sebutin aja yang Biored itu dia profisiensi ya. Selain kalau di sini kan ada dari Patlin, ada dari Kemenkes, itu uji profisiensi, uji pemantapan mutu eksternal ya. Jadi itu perlu dilakukan uji kesesuaian. Kalau tidak ada ya udah ikut yang Biored. Biored tuh sedunia ya. Jadi dia bisa ikut misalkan di Indonesia gak ada kontrol buat CEA, ya udah ikut yang Biored misalkan seperti itu. Tapi minimal kita ada pembanding. Nah, itu hal-hal yang harus disesuaikan sehingga bisa dilakukan optimasi. Apa saja sih yang dioptimalkan? Alat kita, hardware ya, hardware, software, orang, lingkungan harus sesuai. Jadi jangan sampai chemistry analyzer bagus, gak ada AC-nya. Bermerek tetapi para di lab begitu ya, gak ada ngurus. Bagaimana maintenance-nya juga tidak disiapkan itu. Jadi semuanya harus dioptimasi, suhu, kemudian tegangan listrik, kemudian apa tuh uji kontrol, misalkan kontrol serum atau kontrol whole blood. Uji akurasi dan presisi aja cukup untuk optimasi. Kalau untuk validasi, kalau dirasa ini matriksnya nggak ada, misalkan atau panduannya nggak ada, harus mau nggak mau nentuin LOD-nya, limit deteksinya, semuanya sendiri ya. Itu validasi. Jadi verifikasi itu satu waktu aja ya, satu kali. Kalau validasi itu bisa setahun. Misalkan suatu lab impor, labnya puluhan cabang se-Indonesia ya, ada yang di Bandung, Jakarta, semuanya terpusat di Jakarta. Nah, dia impor alatnya mungkin ke luar negeri buat cabang-cabang tersebut bisa 60 unit kan. 60 chemistry analyzer dia harus validasi dulu tuh. Karena buat dipakai, buat diterapkan oleh lab cabang. Nah, lab cabang melakukan verifikasi terhadap, kenapa harus verifikasi, kan udah divalidasi di pusat. Kan di sana beda, analisnya lulusan mana, kemudian suhu di sana bagaimana, operasional lab di Bali, misalkan di Bali ya, misalkan beda dengan di Bandung gitu. Itu harus diverifikasi. Cukup akurasi dan presisi saja. Kalau validasi harus jelas limit deteksi, linearitas, stabilitas. Oh, ini chemistry analyzer harus dimatiin nih setelah 8 jam baru dinyalain lagi. Di on off-nya berapa gitu ya. Begitu. Jadi bedanya apa? Makna statistik dan makna klinis. Ya kadang selisih suatu pemeriksaan glukosa misalkan ya, alat A 2 mg selisihnya dengan alat B. Alat B selalu lebih tinggi 2 mg per desiliter dari kontrol serum yang kita periksa. Wah, cenderung tinggi, tapi cuma sebesar 2 mg. Menurut CLSI katanya kalau di bawah 6 mg itu masih dianggap tidak bermakna. Jadi secara statistik tidak bermakna. Kalau makna klinis itu misalkan adalah batasan dokter ya, batasan dokter. Ini pasien glukosanya 40. Oh, itu udah kritis. Kritis, coba diulang lagi. Bermakna itu ya. Ada yang satu di Duplo, yang pertama 55 mg per desiliter hipoglikemi, hipoglikemi. Yang kedua 60. Wah, itu kan 60 mah masih belum kritis gitu. Tapi itu beda 5 gitu ya, miligram. Tapi kalau salah itu bisa kritis pasiennya. Bisa meninggal gitu. Jadi ini yang harus dipertimbangkan, kenapa ada 2 orang. Yang makna klinis nanti tolong tanya ke dokter patologi klinik gitu ya. Kalau makna statistik sering digunakan pada analitik ya. Jadi kalian kayak beda 6 mg untuk glukosa, kemudian beda 40 mg untuk kolesterol, itu ada namanya variasi analitik nanti ya. Kemudian biological variation itu di KIC2 ya, itu di KIC2.
Lebih ke situ, ini mah beda perbedaan yang dimaksud. Ya, validasi metode kuali nilai itu kan ada pemeriksaan yang positif, negatif gitu ya, reaktif, non reaktif, itu kuali, dan satu lagi yang kuanti. Nah, yang kuanti kita bahas pekan depan ya, pekan depan. Nah, kalau yang kuali itu ya kontrolnya ya cuma dua, kalau nggak positif nih, negatif begitu. Jadi saya dahulukan lah ya, karena yang ini lebih mudah. Biasanya skala ukurnya nominal atau ordinal, positif atau negatif, atau positif 1, positif 2, positif 3 itu ordinal ya. Kalau cuma positif dan negatif itu nominal. Tapi kalau positif negatifnya protein urin, itu kan memang ada kadarnya. Kalau positif itu berarti ada proteinnya. Sekian gram, makanya positif. Itu ordinal, bukan nominal. Kalau laki-laki perempuan tuh nominal ya. Laki-laki dan perempuan sama saja. Tapi kalau pemeriksaan lab, positif dan negatifnya itu ordinal kebanyakan. Yang satu ada, yang satu tidak mengandung. Ya. Yang satu mengandung zat A gitu ya, seperti itu. Oke, umumnya tidak mengandung satuan ya. Jadi kualitatif itu positif 1 mg per desiliter enggak ya, enggak ada satuannya. Reaktif, non-reaktif, positif, negatif gitu ya. Akurasi data kuali ya, akurasi data kualitatif itu positif atau negatif, positif sejati atau positif palsu, gitu begitu ya, negatif atau negatif palsu itu yang ditarget ya. Nah makanya pada pemeriksaan BTA kita seharusnya kalau mau terakreditasi harus ada kontrol positif BTA dan negatif ya. Jadi kontrol positif BTA dan negatif. Beli ke Bio Farma ya, biasanya bakterinya beli. Harusnya kalau dari kontrol pewarnaannya bagus, yang pasien pun harus bagus pewarnaannya. Karena yang kontrol aja masuk gitu ya, warnanya semuanya oke, nggak bisa bedain biru dan merah gitu. Tapi kalau pada saat periksa sampel kok nggak ada warnanya, nah berarti sampelnya dipertanyakan gitu ya. Tapi ini mah ada ya, harus ada. Kalau positif ya harus ada. Oke, itu contoh. Ini dengan metode baru ya, misalkan analisnya baru lah, baru masuk. Dites dia itu. Analis yang kemarin udah pengalaman. Katanya mau pindah bagian, nggak bagian mikro lagi, mau pindah ke bagian urinalisis. Ini misalnya gitu ya. Nah, itu dari lab dikasih 2 botol ya, yang satu botol bakteri yang mengandung tabung bakteri yang mengandung positif ya, dibikin 20 tabung mikrotub gitu. Yang 20 lagi itu negatif, bakterinya tahan asam, tidak tahan asam tetapi ada bakterinya. Nah, dites lah 19 hari ya, 19 hari itu ternyata 20 hari. 20 hari itu berarti 5 hari dalam seminggu ya, Senin sampai Jumat. Minggu pertama, kedua, ketiga, 5, 5, 5, 5 berarti 20 tes ya. 20 tes itu 20 kali periksa. Nah, sehari diperiksa tuh 2 pasti, negatif dan positif, botol yang negatif dan botol yang positif. Nah, ternyata targetnya kan memang harusnya 20 hari itu positif semua, 20. Dan yang botol yang tabung negatif, bakterinya cuma bakteri biasa, bukan bakteri tahan asam, harusnya negatif 20 hari itu. Nah, dihitunglah berapa persentase akurasi positif, karena cuma ada 19 hari yang positif, dia 19 per 20 berarti akurasi positifnya 95%. Berarti kalau dalam sehari ada yang TBC diperiksa berapa? 5 orang, berarti kali 20 hari berapa? 100 ya. 100. Jadi 100 pasien yang diperiksa nanti itu mungkin ada 5 pasien yang positifnya dipertanyakan. Ya, ada 5 pasien yang dipertanyakan karena kita punya error 5%. Gitu ya.
Persen akurasi negatif juga harus ya. Ketegasan kita untuk menyatakan bahwa pasien ini tidak BTA-nya misalkan negatif. Ternyata 20/20 berarti 100%. Jadi percaya diri ya bahwa ini tidak BTA-nya negatif. Terus akurasi total itu dijumlahin ya. 20 dan 19 itu 39 per 40. 40 dari mana? 20 kali yang positif, kontrol positif, dan 20 kali yang kontrol negatif, jadi 40. Kali 100, 98%. Jadi akurasi totalnya 98%. Jadi keraguan kita menjawab, menyatakan negatif tuh kita makanya disuruh mengerjakan kontrol negatif. Keraguan kita menyatakan positif itu makanya kita disuruh ngerjain kontrol positif. Tapi kenyataannya di kita tidak dikerjakan ya ini tuh. Tidak dikerjakan karena apa? Ada yang penting 60% katanya. Pemeriksaan lab yang diakreditasi. Jadi nggak apa-apa lah nggak pakai kontrol. Mahal deh gitu ya. Terus males, udah itu mah budaya. Oke, sampai sini dulu mungkin ya kita stop share. Kita akan tanya dan jawab 20 menit. Silakan kameranya di-on-kan. Oke, on-kan. Selalu ada sesi tanya jawab ya, biar kita juga tahu gitu. Ini ada rekamannya ya, jadi jangan khawatir kalau tadi terlalu cepat atau terlalu lambat, nanti ada. Ada pertanyaan? Mau nanya atau mau ditanya? Kalau saya nanya yang tadi di kuis kan ya. Kalau saya. Silakan, ada pertanyaan? Biar utuh, saya rekam juga pertanyaannya ya, biar ada jawabannya dari saya. Silakan. Validasi hasil ya ini. Validasi hasil lab. Jadi wewenang dari Menteri Kesehatan, kalian disumpah sebagai D4 ya, supervisor di laboratorium klinik. Ya, supervisor bukan pelaksana ya. Supervisor itu mengelola komunikasi ke atas dan ke bawah. Silakan, ada pertanyaan terkait dengan pengantar. Validasi ini baru pengantar ya. Belum mengerucut ke perbandingan metodenya, belum mengerucut ke apa saja sih parameter yang harus dibanding-bandingnya, terus bagaimana praktikumnya, nanti kita bahas pekan depan ya. Saya udah cek ke Pak Agus, reagennya harus disediakan dulu, baru mahasiswa bisa praktek. Satu kelas dibagi 3 kelompok ya. Ini totalnya berapa? Ini mahasiswanya 38 ya. Nggak 8. Mau 4 kelompok, mau 3 kelompok. Ini silakan PJ jawab. Prakteknya mau dibagi berapa kelompok? Karena per kelompok nggak per orang ya. Silakan. Oh, gimana saya? Oke, gimana saya? Saya bagi biar sama dengan kelas sebelah. 3 kelompok ya. 3 kelompok. Silakan yang mau nanya dulu. Kita punya waktu 17 menit lagi ya. Sampai 9.20, 9.40. 9.40, Pak. 9.40. Oke, silakan. Yang mau nanya harus nanya dong ya. Karena belum kebayang. Atau ditanya ya, karena orang Indonesia suka ditanya. Saya tanya yang paling ujung dulu di sen 2 ya, di layar 2 nih di laptop saya. Di sini cowok dulu ya yang saya tanya. Di sen 2 saya tuh cowoknya cuma Dede dan Usyama ya. Dede, ada suara saya jelas, Dede?
Jelas, Pak. Oke, jelas ya. Tidak ada gantungnya. Pertanyaannya adalah apa? Dede kemana? Menghilang dia. Ya, ini pindah kemana? Oh, ke situ ya. Saya perbesar ya, Dede, biar di layar muncul antara Dede dan saya. Ya. Sedang ada pertarungan antara Dede dengan saya. Ini satu lagi deh, biar fair ya. Saya pin satu orang lagi. Biasanya resep keroyokan ya. Cowok tuh. Oke, Dede dan Usama, suaranya jelas? Jelas, Pak. Oke, silahkan saling membantu. Ya. Pertanyaannya adalah apa sih bedanya validasi dan verifikasi? Validasi hasil ya, validasi hasil dan verifikasi hasil. Ayo sama. Wah, kebingungan ternyata sama ya. Saya minta bantu. Saya pin deh satu orang karena Dede mengundurkan diri dari persilatan. Ya, kita tambahkan. Isni ya. Oke. Isni udah muncul di layar atau pakai HP? Wah, ini Pakai seru nih. laptop. Nanti di rekamannya seru tampilannya soalnya. Ya, tonton aja siaran ulangnya ya. Isni, apa sih beda validasi dan verifikasi hasil? Kalau validasi itu bisa 1 tahun, kalau verifikasi dalam 1 waktu proses kerjanya. Terus hasilnya, kalau verifikasi dilihat hasil optimumnya itu akurasi dan presisi. Kalau yang validasi harus disesuaikan gitu, ada eh, SOP, bahan kontrolnya kayak limit deteksi kayak gitu. Cukup, Pak. Oke. Ya, kebayang ya Isni, pasien nunggu setahun supaya hasilnya valid. Pasien ini nungguan ya, nungguin hasil loh. Kamu ambil darah pagi, ini hasilnya valid dikeluarkan atau tidak? Nunggu setahun. Katanya kan lama setahun. Jadi harus disimak pertanyaannya. Validasi hasil pemeriksaan lab dengan validasi metode itu beda ya. Kalau validasi metode tuh sebelum dikepasienkan. Ya. Kalau udah rutin berarti udah divalidasi metodenya. Yang belum divalidasi adalah klinisnya, dokternya. Menurut dokter ini bagaimana? Nah itu yang kenapa si lab itu lama. Ya, kadang kita periksa pagi, jam 2 baru dikasih ke pasien karena harus divalidasi klinis. Ya, jadi harus bedain mana yang setahun, mana yang pertanyaannya disimak gitu ya. Validasi hasil tuh beda dengan validasi metode ya. Tapi hasil dipengaruhi oleh metode karena validasi hasil tadi urutannya apa, Dede? Tadi yang diagramnya hitam ke bawah, tahapan validasi hasil apa aja tadi? Wah, padahal waktu paparan tadi itu ditembak ya, screenshot, screenshot ya. Itu keluar di esai masalahnya, UTS ya. Tuh dibocorin lagi soalnya nih. Tadi yang 60%, 15%, itu tuh tahapan validasi hasil itu bersama apa aja? Aduh, lupa Tambah deh, tambah ya. Tambah. Ya, nambah dulu. Nanti Andini terakhir ya. Kalau mereka sudah menyerah, baru Andini yang saya panggil. Ya. Biasa kelas ini mah ngandelin Andini dulu. Ayo, sebutkan. Ya, Pak. Tadi tahapan validasi hasil.
Bukan validasi metode yang setahun ya, ini bukan. Pertanyaannya validasi hasil. Orang hasil nungguin pasien. Ada administratif, sampel validasi, teknik validasi, pasien validasi sama klinik validasi, Pak. Bahasanya enakan tuh. Validasi klinis gitu. Jadi klinis validasi, kayaknya kayak klinik kecantikan gitu. Jadi validasi klinis gitu ya, jadi bukan ini. Nah, ternyata panjang ya, Ayu. Makanya keluar jam 2 kalau periksa pagi, keluar jam 2 siang. Karena tahapannya panjang ya. Ngelibatin siapa aja kira-kira Risma? Orangnya ngelibatin siapa saja? Yang 6 tahap tadi. Analis, bagian pendaftaran ya. Bagian sampling. Terus bagian apa lagi? Bagian periksa. Ayo Risma jawab. Siapa lagi? Saya, Pak. Iyalah, kamu makanya udah dipin. Nih. Kenapa, Pak? Siapa aja orang yang berperan di 6 tahap tadi? Kalau administrasi mah si apa sih namanya? Yang bagian administrasi. Iya, bagian pendaftaran depan. Bagian pendaftaran yang di depan. Terus kalau validasi sampel ya itunya Bagian sampling. analis. Bagian Si sampling, analisnya. analis. Bisa, kamu bisa ngevalidasi di bagian sampling. Belum, nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Kamu kan suka sampling, label gitu kan? Label identitas pasien kan udah flebotomi itu. Iya, Kalau Pak. nggak ada namanya berarti nggak valid itu ya. Kan gini, yang gini-gini aja dibikin rumit sih. Terus siapa lagi setelah bagian sampling? Bagian Terus apa? yang bagian teknik analitik juga analis. Ya, analis. Terus siapa lagi? Proses analis. Terus validasi pasien. Dokternya, Pak. Dokternya sama validasi klinik. Dokter validasi apa? klinis juga dokter ya. Dokter apa? Dokter patologi klinik, Ya. Kalau yang terakhir siapa? Dokter apa ya? Sama, Pak. Apa sih bedanya validasi pasien dengan validasi klinis? Kalau validasi pasien mah hasil dari si pasiennya gitu, Pak. Kalau validasi klinis mah hasil dari si pasiennya maksudnya? Hasil pemeriksaannya gitu, Pak, divalidasi sama sama kontrolnya bukan, Pak. Oke, contohnya validasi pasien begini. Ini orang anemia, ya, dia diagnosanya talasemia, ya, kurang darah, diagnosisnya talasemia. Nah, ternyata Risma orang mana? Bekasi. Bekasi, ya, bukan daerah talasemia. Nah, daerah kamu teh memang endemik filariasis, ya. Tahu endemik? Daerah yang langganan, daerahnya teh banyak penderita kaki gajah. Iya. Gitu. Berarti kalau ada yang pasien kaki gajah dikeluarin nggak? Keluarin ya, karena memang kayak sekarang kemungkinan orang kena corona gitu ya. Nah itu pasien validation tuh gitu. Pasien validation tuh gitu ya. Jadi lihat populasi pasiennya, kondisi pasiennya, variasinya. Misalkan dia lansia atau bukan, ya. Kalau lansia memang kolesterolnya suka agak tinggi.
Gitu ya, itu contoh patient validation. Terus yang terakhir validasi klinis kayak gimana, Risna? Kalau validasi klinis mah hasilnya teh nanti dihubungkan lagi gitu dengan itunya, Dengan penyakit. kayak misalnya iya dengan penyakitnya. Ya, orang diabetes, hiperglikemi, cirinya apa secara klinis? Kalau hiperglikemi berarti ya ciri-ciri orang yang diabetes gitu, Pak. Eh, Berarti dia teh bukan cirinya ya, cirinya yang pertama gula darahnya di atas, bakal tinggi, tinggi ya. iya. Yang kedua, Hmm, terus urium kreatininnya tinggi. Kalau pasien tinggi. diabetesnya ternyata dirawat di ruang hemodialisa. Bener gak? Eh, Itu iya kan? contoh. Dokter itu bisa Eh, bayangin gitu ya. Dokter itu bisa membayangkan. Kalau kamu kan enggak. Gitu. Ini kreatinin 5 tinggi kan? 5 miligram per iya. desiliter tuh. Kalau menurut dokter, oh karena dia lagi cuci darah ya wajar gitu. Keluarin aja hasilnya. Nah itu beda ya. Patient validation dengan, apalagi contoh patient validation. Validasi pasien gimana? Contoh yang lain. Eh, Selain endemik ya, endemik talasemi, anemi, daerah anemi ini daerah daerah cacingan, daerah apa gitu ya, gitu. Informasi yang berguna gitu. Contoh lain, validasi. Kalau validasi pasien kan bisa banding-bandingkan hasil. iya, Bandingkan iya membandingkan. hasil hema dengan hasil Kim Clean digabung misalkan ya. Iya, Orang diabetes periksa elektrolit, terus dia bisa digabung dengan mikrobiologi, periksa TBC-nya ya. Orang orang diabetes rentan terhadap diabetes. Contoh lain, orang HIV rentan dengan jamuran ya, jamuran. Jadi dengan penyakit yang ringan aja dia jadi gitu ya. Makanya waktu periksa urin orang yang HIV kadang ditemukan kandidiasis gitu ya, seperti itu. Jadi itu contoh validasi klinis ya, validasi klinis. Kadang menggabung-gabungkan beberapa pemeriksaan dan diinterpretasikan oleh dokter gitu. Jadi tidak terlalu capek kalian tugasnya karena sampai dengan validasi teknik ya. Jadi dari tahap 1 sampai 4. Jadi yang tahap 5 dan 6 itu tugas dokter. Jelas ya? D4 tugasnya di mana? Tanggung jawabnya. Oke, kalau sudah saya kira kita cukupkan sekian dulu. Atau ada pertanyaan? Ini saya unpin dulu ya. Kasihan dimasukin ke layar utama. Ya, ini mana ya tadi teh? Oh ini nih. Saya kembalikan ke rumahnya masing-masing. Barusan saya gusur ke ruang tamu saya ya. Oke, silahkan. Yang mau bertanya satu saja. Ada pertanyaan? 3 menit lagi. Oke, kalau tidak ada, jangan lupa dipelajari ya. PowerPoint ini saya upload di YouTube. Jadi kalau yang mau nonton, silakan aja nonton sendiri, diulang-ulang ya. Biasanya sekali nggak ngerti, diulang 2 kali, 3 kali, baru ngerti gitu. Nah, minggu depan kita akan ada kuis lagi ya, kuis seperti itu. Tapi yang saya lihat adalah yang aktif di chat gitu ya. Jadi kelihatan oh ini orang-orang yang aktif, yang enggak gitu. Makanya kemarin nilainya beda ya. Yang kimia klinik tuh yang aktif sama enggak beda. Oh saya jadi bagus ya nilainya. Nah itu jangan kaget ya. Seperti itu. Oke, demikian dari saya, tidak berpanjang-panjang ya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.